Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala Ramadan fi hadha as-siyam, fi hadha al-mubarakah, fi hadha an-ni'ayah ila bitahtim bibislahi lillahi ta'ala. Wa kullu yubda'u bi syahr Ramadan asy-syahrul mubarak, asy-syahrul maghfirah, wa syahrur rahmah. Alladzi anzalahu sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ba'da imanhi. Kemarin utama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Allah mengasih kita kesempatan, nikmatnya, barokahnya, sehingga dalam bulan Ramadan ada menjadi 3 fase yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama fase dari hari yang pertama yang 10 itu dinamakan dengan adalah fase puasanya penuh dengan rahmat. Dari puasa yang ke-10 ke-20 puasa yang penuh dengan ampunan. Dari hari yang ke-20 sampai ke-30 itu adalah yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Dan jamaah kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak lupa untuk selalu berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, man kana salatan alayya syafa'atu yang barang siapa masuk padaku maka akan mendatangkan syafaat di akhirat bagi orang yang selalu bersolat padaku. Maka pada kurma kali ini kita akan membahas tentang 3 tema, yaitu 3 amalan utama Rasulullah di 10 terakhir Ramadan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua adalah orang yang berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ini adalah 3 amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama kita akan membahas tentang orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran adalah kitabullah, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, sehingga dia menjadikan petunjuk bagi umat manusia. Maka ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a Qur'an harfan min kitabillah, barang siapa membaca Quran 1 huruf dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala Quran, walahu hasanatun, maka 1 kebaikan baginya. Wal hasanatu bi asyri amsiliha. 1 kebaikan tadi Allah lipat gandakan menjadi 10. Yang kedua adalah, maka perintah ini adalah menjelaskan kita untuk selalu rajin mengamalkan membaca Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala yang telah turunkan kepada umatnya. Yang kedua adalah orang yang dermawan dan menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalih habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kemasali ladzina yunfikuna amwalahum, seperti orang yang menginfakkan hartanya dan Allah Subhanahu wa taala fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap orang menginfakkan harta dan Allah bagaikan sebutiran beji yang dibagi menjadi 7. Setiap tangkai itu Allah berikan 100 pahala baginya. Maka andaikan saja 1 kebaikan yang dia infakkan, 1 harta yang dia sedekahkan, Allah lipat gandakan menjadi 100. Andaikan 7 kebaikan yang telah diinfakkan pada fakir miskin dan juga anak yatim, sudah menjadi 700 pahalanya, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah sungguh luar biasanya Allah memberikan pahala buat umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu yudha'ifu liman yasha, maka Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas. Wallahu wasi'un alim, yang maha mengetahui atas segalanya. Sidang jemaah kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah iktikaf. Iktikaf yang kita sama ketahui adalah al-mulazim, yaitu menetapkan diri, berdiam diri di malam 10 terakhir Ramadan. Bagaimana orang yang beriktikaf adalah mendiamkan diri di dalam masjid dan dia tidak keluar kecuali itu dalam keadaan yang mendesak. Sehingga iktikaf ini ada menjadi sebuah syarat dan ketentuan. Apa syarat utama? Yang pertama adalah syaratnya iktikaf muslim, yaitu mumayyiz, dan dia sudah balik. Mumayyiz di sini anak yang sudah
berakal dan bisa membedakan antara baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, junub maupun yang lainnya. Yang keempat adalah tempat di masjid. Imam Syafi'i mengatakan sahnya iktikaf orang itu apabila di masjid itu juga terdapat sholat 5 waktu dan tidak ada orang yang bersolat Jumat, itu sah sholatnya, sah iktikafnya, dan juga disamakan dengan itu adalah surau. Maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat surau itu boleh, di surau boleh iktikaf, di musola boleh iktikaf, di masjid boleh iktikaf. Tidak ada pembeda di antaranya. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat berpegang teguh kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka itulah yang kita amalkan. Yang keempat adalah bagaimana hukumnya. Hukumnya iktikaf itu adalah sunnah. Maka jika datangnya itu wajib apabila ada nazar seorang yang ingin beriktikaf, nazarnya ingin di 10 akhir Ramadan dihapuskan segalanya, maka hukumnya datangnya wajib. Juga ada yang mengatakan iktikaf itu dia harus izin oleh suaminya. Apabila dia tidak mendapatkan ridho suaminya, maka hukumnya haram dan tidak boleh seorang wanita tadi beriktikaf di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sidang jamaah rahimakumullah ya Allah Subhanahu wa taala. Marilah 10 akhir Ramadan ini kita bangun, kita bina, kita kembali kepada rumah-rumahnya Allah, kita tegakkan sunnah-sunnahnya Allah. Mari kita agungkan kalimat-kalimatnya Allah, berzikir, mengabdi kita kepada Allah atas nafs, mensucikan jiwa kita, pemikiran kita, idealitas kita, pemikiran kita, sebagaimana kita menjadikan orang-orang yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang 3 dari argumen yang 3 di atas tadi bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.